Shalom Bapak Ibu semua yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur pagi ini kita boleh sama-sama kembali untuk persekutuan doa GKM Pengharapan, untuk mendengarkan firman dan juga untuk saling mendoakan satu sama lain. Sebelum kita memulai persekutuan ini, mari kita mengangkat pujian Kau Sangat Kucinta. Syukur selalu bagi kasih-Mu dalam hidup. Takkan ku ragu kasih rencana-Mu masa depan. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesus. Kau sangat ku cinta. Mari Bapak Ibu kita ulang pujian ini dari awal. Bersyukur selalu bagi kasih. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidup. Dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depan. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesus. Kau sangat ku cinta. Mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa sebelum kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur ya Tuhan atas pagi hari ini. Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan, Engkau masih memberikan kami kesehatan, sehingga kami semua masih bisa bersama-sama untuk hadir dalam persekutuan doa pagi. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk seluruh kebaikan-Mu ke dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap persekutuan kami ini, supaya kami semua bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dengan seksama, dan tentunya dapat melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan juga yang berkati hamba-Mu Pak Nikolas yang akan membawakan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang pakai mulut lidah bibirnya dalam menyampaikan firman Tuhan. Kiranya setiap apa yang keluar dari mulutnya bisa menjadi berkat dan tentunya dapat menjadi kekuatan bagi kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, dengan doa kami, haleluya, amin. Berikut saya berikan pada Niko.
Ya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya rindu untuk memberikan tema dari firman Tuhan hari ini adalah Tuhan lakukanlah seperti yang kau janjikan dari 2 Samuel pasal 7 ayat 25. Beberapa waktu yang lalu ketika saya mempersiapkan perenungan firman Tuhan hari ini, saya membaca sebuah perenungan dari seorang pengkhotbah besar bernama Charles Spurgeon, dan saya rindu membagikan satu refleksi, satu perenungan dari Charles Spurgeon ini bagi kita semua. Ya Bapak Saudara, mari kita mulai perenungan firman Tuhan hari ini dengan membaca satu bagian firman Tuhan dalam 2 Samuel pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-25. 2 Samuel pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-25. Saya akan membacakannya bagi kita semua. 2 Samuel pasal 7 ayatnya yang ke-25, demikianlah firman Tuhan. Dan sekarang ya Tuhan Allah, tepatilah untuk selama-lamanya janji yang kau ucapkan mengenai hambamu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang kau janjikan itu. Bapak Saudara, kalimat ini adalah satu kalimat doa yang kelihatannya pendek begitu ya. Tetapi di baliknya, saya yakin tersimpan satu iman yang besar. Ketika Daud memanjatkan doa ini, Daud gak meminta sesuatu yang baru kepada Tuhan. Ia hanya memohon pada Tuhan, Tuhan lakukanlah seperti yang engkau janjikan. Lakukanlah seperti yang engkau janjikan. Dan hari ini melalui sebuah perenungan dari Charles Spurgeon dalam melihat 2 Samuel pasal 7 ayat 25 ini, kita akan belajar bahwa doa seperti ini adalah doa yang bersandar penuh kepada janji Tuhan. Adalah doa yang menyenangkan hati Allah. Kita akan belajar bersama-sama melalui setidaknya ada 3 kebenaran dari doa yang dipanjatkan oleh Daud ini. Bagaimana doa yang menyenangkan hati Allah adalah doa yang bersandar penuh kepada janji-janjinya di dalam hidup kita. Ada 3 hal yang menolong kita untuk dapat berdoa dan hidup berdasarkan janji Tuhan dengan benar. Yang pertama adalah kita belajar bersama-sama bahwa janji Tuhan di dalam kehidupan kita itu bukanlah hiasan semata, melainkan suatu harta yang harus kita pergunakan di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi, janji Tuhan itu bukanlah sekedar hiasan, bukanlah hiasan semata dalam kehidupan kita, melainkan suatu harta yang harus kita gunakan di dalam kehidupan kita. Banyak orang-orang Kristen mengenal janji Tuhan, tetapi pada akhirnya hanya menjanjikan janji-janji yang Tuhan berikan pada kita itu seperti hiasan rohani semata. Ayat-ayat firman Tuhan, ayat-ayat janji Tuhan ditempel di dinding rumah kita. Bagi anak-anak muda dijadikan satu caption, satu kata-kata di media sosial mereka. Atau bahkan mungkin kita sudah mengutipnya dalam doa-doa kita. Tapi apakah benar setiap janji-janjinya itu sungguh-sungguh kita hidupi dan kita pegang di dalam iman kita? Kalau kita membaca di pasal 7 ayat 25 ini, kita melihat secara khusus bagaimana Daud tidak memperlakukan janji Tuhan ini hanya sekedar sebagai pajangan atau hiasan semata. Tapi ia memperlakukan janji Tuhan sebagai warisan hidupnya. Ia datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan lakukanlah seperti yang engkau janjikan. Spurgeon berkata bahwa janji-janji Tuhan itu nggak pernah dimaksudkan untuk disingkirkan hanya seperti kertas bekas yang tidak terpakai. Tapi Tuhan bermaksud agar kita menggunakan janji-janji yang ia telah berikan itu seperti sebuah cek uang yang selalu siap untuk dicairkan setiap saat. Nah, Bapak Saudara, ini kalimat yang luar biasa menurut saya. Terlalu sering kita memperlakukan firman Tuhan hanya seperti satu hal yang baik, hanya sekedar sebagai sebuah hiasan, pajangan, atau bahkan mungkin koleksi ayat favorit kita. Yang kita rasa, oh ini ayat firman Tuhan yang bagus, ayat firman Tuhan harus kita ingat, begitu ya. Bukan seperti cek berharga yang siap untuk kita cairkan. Kita tahu ayatnya, kita hafal janji-janjinya, tapi kita jarang membawanya kepada Tuhan dan bahkan kita jarang meminta Tuhan untuk benar-benar menepati janjinya dalam kehidupan kita. Bapak Ibu bayangkan seorang punya satu rekening besar di bank, tapi yang nggak pernah menarik uang dari rekening itu.
Dan anehnya setiap hari dia kelaparan, sementara uangnya sebenarnya sangat banyak di bank itu. Bukankah ini satu hal yang ironis ya Bapak Ibu Saudara? Nah begitu juga hidup kita, kehidupan rohani kita. Kalau kita hanya memperlakukan janji-janji Tuhan itu hanya sebagai satu hal pajangan, hiasan rohani semata dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah bermaksud agar janji-janjinya hanya kita pajang di dinding di rumah kita, hanya kita ingat, hanya kita ucapkan dalam doa secara formal. Ia ingin menggunakannya agar kita dapat benar-benar mengimaninya di dalam kehidupan kita. Dan Charles Spurgeon menggambarkan Allah dengan begitu indah di dalam perenungan ini. Spurgeon mengatakan bahwa Allah itu seperti seorang bapa surgawi yang senang mencairkan setiap cek yang ia sudah berikan kepada anak-anaknya. Bapak Saudara, ini satu gambaran yang begitu indah menurut saya. Jadi Allah itu digambarkan sebagai seorang bapa surgawi yang senang sekali memberikan cek-cek berupa uang tadi, cek-cek uang kepada anak-anaknya. Supaya kita anak-anaknya itu bisa menggunakan janji-janjinya itu seperti cek yang siap untuk dicairkan kapanpun juga kita membutuhkannya. Kita harus membanggakan Tuhan sebagai seorang bankir surgawi gitu ya. Seorang banker Bapak Ibu Saudara. Dia dengan senang hati mencairkan setiap janji yang ia tulis sendiri di dalam firman-Nya. Dan artinya kita nggak perlu takut mengingatkan Tuhan akan janji-janjinya. Kita nggak perlu takut untuk menuntut Tuhan dalam melakukan janji-janjinya seperti yang dilakukan oleh Daud dalam 2 Samuel pasal 7 ayat 25 tadi. Tuhan tidak akan berkata kepada kita, oh kamu terlalu sering meminta, kamu terlalu banyak meminta ini atau itu. Sebaliknya ketika kita meminta kepada Tuhan dan kita menuntut janji-janji yang Tuhan sudah berikan kepada kita, Tuhan akan tersenyum dan berkata kepada kita, anakku, aku senang bahwa kamu percaya kepada firman-Ku. Di dalam bayangan saya melihat bagaimana Tuhan senang ketika kita datang kepadanya dan berkata, Tuhan ini janjimu, Tuhan sendiri yang mengatakannya, dan lakukanlah seperti yang Engkau janjikan ya Tuhan. Karena itu jangan biarkan janji Tuhan hanya tersimpan di Alkitab kita, tanpa pernah kita klaim di dalam doa dan iman kita kepada Tuhan. Karena Tuhan lebih siap untuk mendengar daripada kita untuk meminta. Seperti matahari yang tidak pernah lelah bersinar, Bapak Ibu. Dan seperti sungai yang gak pernah berhenti mengalir. Demikianlah Tuhan, ia tidak pernah berhenti menepati janji-janjinya dalam kehidupan kita. Dan hari ini kita belajar bahwa inilah bentuk doa yang menghormati Allah. Bukan karena kita menuntut, tetapi kita meminta Allah menepati janjinya. Karena kita percaya di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, akan karakter Allah yang setia itu. Allah yang setia terhadap janji-janjinya. Allah yang tidak pernah melupakan janji-janjinya. Sebab janji Tuhan di dalam kehidupan kita adalah satu harta rohani, bukan hiasan rohani semata. Karena itu mari kita menggunakannya setiap hari di dalam kehidupan ini. Hal yang kedua yang kita bisa pelajari Bapak Ibu Saudara, bahwa ketika kita berdoa berdasarkan janji Tuhan, ketika kita berdoa memanjatkan doa-doa kita dengan mendasarkan janji-janji yang sudah Tuhan berikan kepada kita di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab, di saat itu kita sedang mempermuliakan Tuhan. Ketika kita berdoa berdasarkan janji Tuhan, nama Tuhan sedang dipermuliakan melalui setiap doa-doa yang kita panjatkan. Daud tidak memohon janji Tuhan demi kepentingannya sendiri, Bapak Saudara. Kalau kita melihat di ayat yang berikutnya, 2 Samuel pasal 7 ayat 26. Setiap dia meminta Tuhan untuk menepati janjinya, Daud mengatakan, maka namamu akan menjadi besar untuk selama-lamanya. Sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, ialah Allah atas Israel. Maka keluarga hambamu Daud akan tetap kokoh di hadapan. Supaya namamu menjadi apa, Bapak Saudara? Menjadi besar untuk selama-lamanya. Dan inilah rahasia dari doa yang berkenan di hadapan Tuhan. Ketika doa-doa kita berakar bukan pada keinginan kita sendiri, bukan kepada keinginan egois kita, melainkan pada apa, Saudara? Kepada kemuliaan Allah itu sendiri. Di dalam perenungannya, Spurgeon menantang kita dengan beberapa pertanyaan yang menusuk. Spurgeon bertanya kepada kita ketika kita membaca firman Tuhan ini. Apakah kita percaya kalau Tuhan menjadi miskin, kalau ia memberikan kekayaan rohani yang ia janjikan kepada kita?
Apakah kita pikir bahwa Tuhan akan menjadi kurang kudus kalau Ia memberikan kekudusan kepadamu? Atau apakah Ia akan menjadi kurang murni setelah Ia menyucikanmu dari dosamu? Bapak Saudara, pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh Spurgeon ini membuat kita sadar. Terkadang, kenapa kita berdoa dengan rasa ragu? Karena kita berpikir seolah-olah apa yang Tuhan berikan, apa yang diberikan oleh Tuhan itu akan mengurangi kemuliaannya. Padahal justru sebaliknya, Bapak Saudara. Setiap kali ketika kita meminta Tuhan menepati janji-janjinya, dan setiap kali Tuhan menepati janjinya, maka di saat itu juga nama Tuhan semakin dimuliakan, Bapak Saudara. Ketika kita berdoa berdasarkan janji-janji Tuhan, sebenarnya kita sedang berkata, Tuhan, genapilah firman-Mu, supaya dunia ini tahu bahwa Engkau adalah Allah yang setia. Supaya orang lain, supaya semakin banyak orang melihat bahwa Engkau adalah Allah yang tidak pernah gagal dalam menaati, dalam menepati janji-janji Tuhan. Karena setiap kali kita berdoa seperti itu, sebenarnya kita sedang berkata kepada dunia ini, sebenarnya kita sedang menunjukkan kepada orang-orang di dunia ini, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang dapat dipercaya. Ia adalah Tuhan yang tidak pernah gagal menepati janji-janjinya di dalam kehidupan setiap umatnya. Nah, Bapak Saudara, bayangkan kalau kita punya anak gitu ya, Bapak Saudara. Dan kalau anak kita dengan yakin berkata kepada teman-temannya, oh, papaku, mamaku akan janji jemput aku di sekolah. Dan papaku pasti datang. Kalau misalnya, Bapak Saudara, ketika kita menjemput anak kita tepat waktu, kira-kira siapa yang dimuliakan? Apakah anak kita yang dimuliakan, ataukah kita yang dimuliakan? Ketika kita menepati janji kita kepada anak kita, ketika kita melakukan apa yang kita sudah janjikan kepada anak kita, yang dimuliakan adalah diri kita sendiri, Bapak. Karena janjinya terbukti benar dan terbukti dilakukan oleh kita, sang pemberi janji itu. Nah, Bapak Saudara, demikian juga ketika kita hidup dan berdoa berlandaskan janji Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika kita mendasarkan kehidupan kita, mendasarkan doa-doa di dalam janji-janji Tuhan itu, maka dunia melihat bagaimana kesetiaan Allah juga dinyatakan di dalam hidup kita. Ketika kita memanjatkan janji Tuhan dan Tuhan menepati setiap janji-janjinya itu, maka Tuhan akan menyatakan bahwa Ia adalah Tuhan yang setia. Ia adalah Tuhan yang dapat dipercaya. Dan semuanya itu terlihat nyata dari kehidupan setiap kita. Karena itu marilah kita belajar untuk berdoa dengan motivasi yang benar. Bukan sekedar kita minta sama Tuhan, Tuhan kabulkanlah permintaanku supaya aku bahagia. Penuhilah permintaanku supaya aku bersuka cita, supaya aku senang. Ya tidak, nggak apa-apa kita minta supaya kita bahagia, kita bersuka cita. Tapi yang paling penting bagaimana kita minta Tuhan bukan hanya untuk mengabulkan doa kita, tapi supaya Dia menggenapi janjinya. Dan sekali lagi, bukan kita yang dimuliakan, tapi supaya nama Tuhan yang dimuliakan melalui kehidupan kita. Nah, Bapak Saudara, ini satu hal yang penting sekali untuk kita pahami. Karena saya sendiri dulu sering kali salah memahami bagaimana memahami tentang janji Tuhan. Di pikiran saya adalah seperti tadi, Bapak Saudara. Jika kita terlalu banyak menuntut Tuhan, terlalu banyak meminta kepada Tuhan, maka itu kita sedang, tanda kutip ya, malah tidak memuliakan Tuhan. Padahal ternyata salah, Bapak Saudara. Ketika kita meminta Tuhan, menuntut Tuhan untuk apa? Menjawab janji-janjinya itu. Padahal di saat itulah Tuhan sedang dimuliakan. Tapi sekali lagi, Bapak Saudara, yang paling penting adalah ini. Dan hal yang ketiga kita akan pelajari adalah bahwa sebelum menuntut janji Tuhan, sebelum meminta Tuhan untuk melakukan janji-janjinya dalam kehidupan kita, kita harus terlebih dahulu memahami dan melakukan firman-Nya dalam kehidupan kita. Satu hal yang terkadang kita lupakan adalah bahwa janji Tuhan itu tidak pernah terlepas dari firman-Nya, tidak pernah terlepas dari perintah-Nya. Daud tahu janji Tuhan. Daud memahami apa yang Tuhan janjikan kepadanya karena ia mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Ia tidak menuntut sesuatu yang tidak difirmankan oleh Tuhan. Daud berdoa sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, sesuai dengan apa yang Tuhan sudah janjikan kepadanya.
Dan Bapak Saudara, di dalam kehidupan kita, ketika kita membawa janji-janji Tuhan dalam doa-doa kita, yang paling penting adalah kita harus mengenalnya terlebih dahulu. Tapi pertanyaannya, betapa banyak dari kita yang hanya mengingat janji Tuhan, tapi mengabaikan perintah Tuhan, mengabaikan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Banyak orang Kristen yang salah mengerti. Mereka menuntut janji Tuhan, tapi tidak mau hidup di dalam ketaatan. Mereka berkata, Tuhan berkati aku, tapi aku tidak mau hidup kudus. Mereka berkata, Tuhan pakailah aku, tapi mereka tidak mau belajar untuk melayani dengan rendah hati. Ini satu hal yang tidak bisa terjadi, Bapak Saudara. Karena janji Tuhan itu selalu hidup beriringan, berdampingan dengan perintah dan firman-Nya. Dan janji Tuhan berlaku bagi orang-orang yang mau hidup di dalam kehendak-Nya. Ini adalah kedua hal yang tidak bisa dipisahkan, Bapak Saudara. Orang-orang yang ingin memegang janji Tuhan harus lebih dulu hidup di dalam firman Tuhan. Apakah mudah? Jawabannya tentu tidak mudah, Bapak Saudara. Karena itulah Spurgeon menulis di dalam renungan ini. Menggali firman Tuhan itu membutuhkan komitmen dan disiplin. Tidak mudah, tetapi hasilnya adalah kekal. Hasilnya itu kekekalan, Bapak Saudara. Dalam setiap waktu yang kita habiskan untuk membaca dan merenungkan firman-Nya, setiap waktu yang kita habiskan itu bukanlah waktu yang hilang, tapi itu menjadi satu investasi yang kekal. Investasi untuk kekekalan nanti. Karena itu mari kita sama-sama belajar, Bapak, untuk menikmati setiap waktu-waktu yang kita habiskan untuk membaca, merenungkan firman Tuhan, bahkan melakukan apa yang Tuhan perintahkan itu di dalam kehidupan kita. Karena itu adalah suatu investasi kekal bagi kehidupan kita nanti di dalam kekekalan. Karena itu mari kita belajar, sebelum kita berkata, Tuhan lakukanlah seperti yang Engkau janjikan, kita juga berkata, Tuhan ajarlah aku untuk hidup seperti yang Kau kehendaki, untuk hidup seperti yang Kau inginkan di dalam dunia ini. Dan mungkin inilah yang perlu kita doakan di pagi hari ini. Bukan hanya janji Tuhan digenapi, tapi supaya hati kita, hidup kita dibentuk oleh Tuhan, supaya kita layak menerima janji-janji itu. Jangan sampai kita menuntut janji-janji Tuhan, tapi ternyata kita sendiri belum layak untuk bisa menerima janji-janji Tuhan itu. Firman Tuhan berkata dalam Yosua pasal 23 ayat yang ke-14 demikian, dengan segenap hatimu dan jiwamu, kamu akan tahu bahwa dari segala janji baik yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu, tidak ada satupun yang gagal. Bapak Saudara, janji Tuhan bukan hanya kata-kata indah semata. Janji Tuhan adalah nafas kehidupan bagi kita orang percaya. Dan seperti yang difirmankan dalam Yosua pasal 23 ayat 14, Tuhan tidak pernah gagal menepati janjinya. Tuhan tidak pernah lambat untuk menepati janjinya. Karena itu hari ini marilah kita belajar berdoa. Seperti yang didoakan oleh Daud. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang percaya, anak-anak Tuhan yang percaya selama ini. Marilah kita belajar berdoa, Tuhan Engkau sudah berjanji. Engkau berkata akan memberikan kekuatan bagi yang lemah. Memberi penghiburan bagi yang berduka. Memberi jalan keluar bagi yang berada di dalam kesesakan. Bahkan memberi damai bagi mereka yang gelisah. Karena itu hari ini Tuhan, aku datang berdoa kepadamu, lakukanlah seperti yang Engkau janjikan. Bapak Ibu Saudara, semua janji Tuhan itu menemukan ya dan aminnya di dalam diri Kristus sendiri. 2 Korintus 1 ayat 20, firman Tuhan berkata kepada kita, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Artinya setiap janji Tuhan kepada Daud, setiap janji Tuhan kepada umatnya, setiap janji Tuhan yang Ia berikan kepada kita, itu sudah digenapi secara sempurna di dalam Yesus. Karena Kristus adalah janji Tuhan yang menjadi nyata di dalam kehidupan kita. Yesus datang dari keturunan Daud, memenuhi janji keselamatan Allah.
Bahkan Ia mati dan bangkit untuk menebus kita dari kuasa dosa dan maut. Dan hari ini, apa yang sudah Tuhan nyatakan melalui karya keselamatan Kristus ini, itulah yang membuat kita dapat mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, lakukanlah seperti yang Engkau janjikan. Karena Tuhan sudah menepati setiap janji-janjinya. Dan itu terwujud nyata di dalam kehidupan Kristus. Marilah kita belajar untuk berani memanjatkan doa kita pada Tuhan. Berani menuntut, mengklaim janji Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan, lakukanlah seperti yang Engkau janjikan. Ketika kita berdoa dalam nama Yesus, yang adalah bukti nyata bahwa Tuhan telah menepati janjinya. Kiranya ini boleh kita selalu ingat, bahwa ketika kita berdoa, Tuhan pasti akan menepati janji-janjinya. Bapak Saudara, mungkin kita pernah datang di dalam doa kita dengan hati yang letih, dengan pikiran yang sedang berkecamuk. Mungkin ada janji Tuhan yang terasa lama tidak digenapi dalam kehidupan kita. Ada doa-doa kita yang mungkin seakan belum dijawab oleh Tuhan. Tapi mari kita belajar dari Daud dengan berkata di dalam iman kita, Tuhan, lakukanlah seperti yang Kau janjikan. Sekali lagi, bukan karena kita pantas, bukan karena kita layak untuk mendapatkan, tapi karena kita punya Tuhan yang setia. Tuhan yang tidak pernah gagal menepati janji-janjinya. Bukan untuk kemuliaan kita, tetapi supaya nama Tuhan dimuliakan. Dan bukan hanya agar kita diberkati, tetapi supaya kita di dalam kehidupan kita ini dapat menjadi saksi dari kesetiaan Allah bagi kita di dunia ini. Karena itu kiranya Tuhan menguatkan kita, agar kita pun dapat menjadi anak-anak Tuhan yang dapat memuliakan nama Tuhan melalui setiap doa-doa yang kita panjatkan dengan mendasarkan di dalam janji Tuhan. Amin. Mari kita berdoa, Bapak Saudara. Ya Tuhan, hari ini kami kembali diingatkan bahwa menuntut janji-janji-Mu, mengklaim janji yang sudah Tuhan berikan pada kami, itu bukanlah satu hal yang salah. Bahkan Tuhan sendiri merindukan kami, agar kami mengklaim janji-janji Tuhan itu dalam kehidupan kami. Tapi bukan supaya kami yang dimuliakan ya Tuhan. Bukan supaya kami menjadi orang-orang yang egois, tapi supaya kami boleh hidup semakin selaras dengan kehendak Tuhan. Kami boleh hidup melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Supaya ketika kami hidup di dalam kehendak Tuhan, kami hidup melakukan firman dan janji-Mu itu digenapi dalam kehidupan setiap kami. Nama Tuhan yang dipermuliakan. Bahwa Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang tidak pernah gagal, tidak pernah lamban dalam menepati janji-Mu. Dan hidup kami boleh menyatakan semuanya itu. Kami rindu Tuhan, agar kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang boleh memuliakan Tuhan, bahkan di dalam doa-doa kami. Karena itu tolonglah kami Tuhan, agar kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang tidak takut untuk meminta Tuhan melakukan janji-Mu dalam kehidupan kami. Tapi kami pun juga boleh terus berjuang, berusaha agar kami dapat menjadi orang-orang yang layak untuk terima janji Tuhan itu, dengan senantiasa hidup berjuang, melakukan kehendak-Mu. Untuk itu berjuang, mentaati perintah-perintah Tuhan di dalam kehidupan kami. Sebab kami yakin dan percaya, ketika hidup kami selaras dengan kehendak Tuhan, maka pada saat itulah juga janji Tuhan akan digenapi, ditepati di dalam hidup setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan setiap kami dalam tangan-Mu. Jadi dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita akan memanjatkan doa-doa kita untuk renovasi dan perluasan gereja. Yang pertama, saya akan memimpin kita dalam doa untuk mengucap syukur bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan yang terwujud nyata. Penyertaannya yang begitu nyata dari awal renovasi sampai tahap akhir ini. Semuanya dapat berjalan di dalam anugerah Tuhan. Dan marilah kita mengucap syukur atas ini, agar kiranya nama Tuhan juga yang dipermuliakan melalui renovasi dan perluasan gereja kita. Mari kita bersama-sama menundukkan kepala, kita berdoa. Saya akan memimpin dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ketika hari Minggu kemarin kami boleh bersama-sama
kembali melangkahkan kaki kami, boleh kembali duduk beribadah di gedung gereja yang sudah direnovasi ini. Ketika kami boleh merasakan ibadah di gedung gereja kami tercinta, dengan satu suasana yang baru, dengan satu wajah yang baru, kami mengucap syukur Tuhan. Seperti firman Tuhan hari ini, kami kembali diingatkan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia. Dan Tuhan adalah Tuhan yang senantiasa begitu mengasihi gereja Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan karena proses renovasi gereja kami boleh berjalan dengan baik, dengan lancar dari awal bahkan sampai tahap akhir ini. Dan kami mau berterima kasih Tuhan, agar kiranya apa yang sudah kami lakukan di dalam renovasi gereja kami ini bukanlah nama GKMI Pengharapan yang dimuliakan, bukanlah nama kami yang dipermuliakan, tetapi supaya nama Tuhan semata yang dipermuliakan melalui renovasi gereja kami ini, ya Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap dana yang sudah terkumpul, dan bahkan untuk beberapa kebutuhan yang sudah terpenuhi, untuk kebutuhan alat-alat, kebutuhan media, juga segala hal lainnya. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih untuk anak-anak Tuhan, tangan-tangan yang sudah Tuhan percayakan, Tuhan berikan kesempatan untuk boleh menolong, membantu di dalam pekerjaan renovasi dan pembangunan gereja kami ini, ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap mereka. Kami mengucap syukur untuk setiap anak-anak Tuhan yang selalu setia juga memanjatkan doa mereka di dalam penyelesaian proses renovasi gereja kami. Kami mengucap syukur untuk anak-anak Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap jemaat yang Tuhan berikan kesempatan untuk mendukung baik melalui doa, dana maupun daya, ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan itu. Dan kiranya Tuhan, apa yang sudah kami lakukan ini boleh Tuhan pakai menjadi kemuliaan atas nama Tuhan melalui selesainya pekerjaan renovasi dan pembangunan gereja kami, ya Tuhan. Dan Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah dan kegiatan gereja yang sudah berlangsung sejak hari Minggu kemarin. Kiranya Tuhan yang juga sudah kiranya terus memimpin di dalam proses penyelesaian finishing yang akan dilakukan selama beberapa waktu ke depan ini. Kami berdoa untuk hari Sabtu nanti akan dilakukan ibadah pemberkatan pernikahan. Bahkan nanti di tanggal 9 kami akan melakukan ibadah syukur. Tuhan yang boleh kiranya memimpin semua acara ini, agar kiranya melalui setiap kegiatan yang kami lakukan ini, sekali lagi ya Tuhan, nama Tuhan yang dipermuliakan dengan selesainya renovasi dan pembangunan dari gereja kami ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk juga setiap orang-orang yang sudah turut andil dalam pekerjaan pembangunan dan renovasi gereja kami ini, ya Tuhan. Baik setiap panitia yang sudah Tuhan tempatkan, juga setiap tukang, setiap mandor, setiap pengerja yang Tuhan berikan kesempatan untuk membangun renovasi gereja kami ini. Kiranya Tuhan juga yang boleh memberkati setiap anak-anak ini di dalam kehidupan mereka dengan yang terbaik yang daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan setiap doa-doa kami, ya Tuhan. Amin. Terima kasih Pak Niko yang sudah membawakan firman Tuhan. Sebelum kita melanjutkan pokok doa untuk renovasi, mari Bapak Ibu kita mengangkat pujian lagi, Tuhan yang besar.
dipimpin oleh Penatua Anton dan Ibu Retno. Dipersilakan. Kami sembah yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus. Kami sungguh beruntung, kami bersyukur karena kasih setia Tuhan, sehingga kami boleh menikmati hari ini. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah kehendak Tuhan genapi dalam kehidupan kami. Menyampaikan doa-doa kami percaya kepada tangan kuasa Tuhan. Biarlah kehendak-Mu saja yang terjadi dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan yang menolong di dalam proses penyelesaian untuk pembangunan gedung gereja. Biarlah Tuhan yang turut campur tangan dan berkati. Kami menyerahkan setiap doa kami kepada Tuhan. Kami serahkan untuk proses penyelesaian, biarlah dapat terselesaikan dengan baik. Kami serahkan untuk tukang kami percayakan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan berkati untuk setiap tangan, untuk setiap orang yang tergerak di dalam mendukung proses renovasi ini. Biarlah gedung gereja yang menjadi tempat di mana kami berkumpul, bersekutu untuk memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan berkati. Biarlah kehidupan kami semua boleh menunjukkan kasih karunia Tuhan. Di dalam penyertaan Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Tuhan senantiasa hadir dan memberkati dalam segala hal yang kami rencanakan dan yang kami kerjakan. Kami serahkan setiap panitia, setiap majelis yang terlibat, demikian pula jemaat yang memiliki hati untuk mendukung, demikian juga setiap orang di luar persekutuan kami yang mendukung, tetapi percaya kepada kasih karunia, kepada pengajaran Tuhan. Biarlah Tuhan juga berkati. Kami percaya Tuhan beserta kami di dalam kami berproses untuk renovasi. Demikian juga memberkati setiap orang yang memiliki kerinduan untuk mendukung kegiatan renovasi ini. Hanya di dalam Tuhan Yesus kami menyerahkan kegiatan kami di dalam melakukan renovasi. Amin. Bapa kami yang di surga, terpujilah Tuhan yang penuh kasih. Kami mengucap syukur untuk anugerah kasih-Mu yang selalu melingkupi dan memelihara hidup kami. Saat ini kami bersatu hati mendoakan panitia yang terlibat di dalam pencarian dana. Kami berharap setiap apa yang sudah dikerjakan dan apa yang akan dilakukan, Tuhan akan menolong, Tuhan akan menyertai pemikiran baik usaha untuk Diaken Yuliana, Diaken Melisa, Diaken Lidiatin maupun Ibu Linawati. Kami berseru, hanya Engkau yang akan memampukan dan menjawab setiap apa yang sudah dikerjakan. Tuhan, kami juga memohon tuntunan-Mu untuk Penatua Rudi maupun Ibu Vivi maupun Bapak David. Dalam setiap perencanaan penyelesaian renovasi, Tuhan akan memberikan kesehatan, Tuhan akan memampukan pemikiran mereka untuk bersatu hati dan tidak ada perselisihan. Jikalaupun ada perselisihan, kiranya mereka akan senantiasa berdoa kepada Tuhan dan memberikan mereka kerendahan hati di hadapan-Mu. Tuhan,
hanya Engkau yang menjadi tumpuan dan pengharapan kami dalam menyelesaikan renovasi ini. Semoga semua akan dapat berlangsung sesuai dengan rancangan-Mu dan kehendak-Mu jadi. Dan gereja kami pun akan menjadi gereja yang mengenalkan kasih-Mu Tuhan. Kami memohon, biarlah keberadaan GKMI Pengharapan menjadi saksi Kristus, membawa banyak jiwa yang datang, dan jadikanlah gereja yang menjadi penuh berkat, tempat di mana orang dapat beribadah, tempat di mana orang dapat mengalami pertumbuhan iman. Kiranya gereja kami dapat menjadi tempat yang mendatangkan kemuliaan bagi-Mu. Ke dalam tangan-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami percaya, kami memohon. Amin. Terima kasih untuk Bapak Anton dan Ibu Retno yang sudah melanjutkan doa untuk renovasi. Dan sekarang kita akan sama-sama berdoa sesuai dengan pokok doa yang sudah dibagikan. Boleh di-share untuk pokok doanya ditampilkan atau yang sudah ada di grup. Pagi hari ini kami berdoa untuk seluruh jemaat YKMI Pengharapan dimanapun kami berada, apapun yang kami pikirkan, katakan, dan lakukan. Semuanya tentang Tuhan. Semuanya memuliakan nama Tuhan. Kiranya berkat Tuhan juga melimpah-limpah atas kami ya Tuhan. Bahkan berkat yang tidak kami pikirkan, tetapi Tuhan sediakan bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami boleh bertumbuh sebagai komunitas, sebagai gereja yang bersama-sama untuk dibangun dan rindu untuk senantiasa bertumbuh di dalam iman kepada Engkau ya Tuhan. Dan terlebih lagi, kerinduan hati kami yang utama adalah terus mengobarkan, mewartakan Injil Kristus bagi setiap orang yang perlu mendengar
akan Injil Kristus. Karena kami tahu bahwasanya gereja kami perlu banyak orang dan mampu untuk menampung banyak orang lagi. Jadi kerinduan bagi kami semua. Injil Kristus dibutuhkan oleh dunia. Dan kami siap menjadi pewarta Injil Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam namamu Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita pujikan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, berterima kasih.